Orang sari, orang sungai puak, batagak batu palano, abila piak kasu la tujua, orang rumah mau sia pula. Tu kan mah badan kali bawah kan? Ada nasib pak nan situ. Kalau ada lalok salam saji jadi garin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga kalakang ibu-ibu. Tapi ndak sadonya menjawab salam. Ambo pantuni ciri. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini ciri. Amin. Amin. Ambo ulang balik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalannya rancak basimpang tigo. Sia ibu-ibu apa-apa nanlah ikhlas menjawab salam. Ambo doan masuk surga. Amin. Amin. Kare amin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau doa ini tidak dilupakan dan diamalkan, dicamkan di dalam hati, tidak ada pejabat nang ke korupsi. Tidak ada pak. Tidak ada orang menggalih nang ke mengicu. Tidak ada ulama nang ke jadi ulama kelalawa. Ya kan? Kini itu menjadi penyakit negari. Ya kan? Pejabat banyak korupsi, orang menggalih banyak mengicut, kemudian ulama berubah pendirian. Sama jo buruang jo kalalawa, kalau nak tabangnya jo buruang, kalau nak lari jo manci. Tapi kalau dia dalami doa tadi, apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati. Ada dua kematian. Yang pertama kita tidak ada. Yang kedua kita dimatikan ketika tidur. Kemudian dibangunkan untuk beribadat. Ibadat itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Kualitas ibadah itu di mana? Kalau orang itu beradab dan berakhlak. Kira-kira ada ndak haji nang korupsi? Itu pak. Lihat adabnya. Ini ndak kurang aja namanya. Ya kan? Ini prinsipnya siasanya nani jua ijua nan tali nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama ndak awak seorang saja. Ini. Ujung doa itu apa? Wa ilaihin nusyur. Apa itu pengertiannya? Bahwa Padang Panjang, Bukit Tinggi, Amerika, di masa jo itu bukan tampai tinggal, tapi tampai meninggal. Yo, kalaulah meninggal lah. Alun di kubuan sekali do, dengan dia apa nambah kecil ending. Kalau awak lah mati, tabuh di gua tigo badan baganjua babalik pulang ke tampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sawingkah. Sabalunnya badarun aye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro. Iyolah pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang. Mair yang madok kabilat di batih papan nan sahalai.
badoroh tanah panimbunan, tatagak mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Niyo. Sasayang-sayang bini jo laki liam mau enggak 3 hari nyobuik pondok-pondok ketek senan. Alun tumbuh rumput di kubur tu nyolah laki li. Nyolah bini li. Iya kan? Ingat doa tadi itu. Supaya pejabat-pejabat nan diamanahkan dek rakyat jan korupsi. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Awak kan ingin apa saja dalam hidupku termasuk kualitas iman meningkat. Kalau jalan di tempat saya gunanya. Mengaji ku menonton ustaz saya gunanya. Tak ada. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, Allah pai ke pantai Kata Pariaman. Nak pantai Kuta Bali dong. Pantai Kata Pariaman. Lalu mencalik baru baca min sinan. Ndak. Ba'a baru baca min tu ustaz. Santiang lo nyo. Oh. Itu lo kemari. Tumbo tanya ke pak nama melihara baru tu. Lawara lamonyo baru ko baca min. Kalau gak 5 tahun lah pak ustaz. Nyo dilatih taruh macam. Ya kan? Lah ya do perubahannya sudah baca min gocem. Kalau lupa tu. Ya kan? Perubahan baru kasih Pak Ustaz. Baru kodek lah baca min, tunyo caliak bantuannya dicamin. Kanyo ndak besar ndak waju dah. Mencaliak itu tu tekan adanya. Memanjik karambi dan batilanjang saya mau dekua. Nyo tonton ni orang di bawah. Atunya baik tu kan nyai. Dah, boleh maju ke setagak dah aja. Bab itu boleh bahasa Rawa dan lain nampak saya orang dan lihat do baru pengen aja tu. Kalau nak ada perubahan sudah mendengar gaji ke do. Atu sama jawab itu. Ya kan? Jadi awak harus berubah kena baik. Kok kurang elo akhlak dipelo. Nan jadi masalah na kita orang Minang ko jelebu. Indah adil kaminan tu. Iya kan? Tu rusak akhlak. Kalau bangsa minantu setan ni pilih je. Kalau kayo sultan pelindih je. Inilah bisikan-bisikan iblis. Ibu bapak kaum muslimin para jemaah. Ana rancak cerita kita pagi ko. Hari kabih je nyo. Ya. Kaum muslimin kini bulan hari kah? Rajab. Ya kan? Kalau kita urai bulan Arab kah? Ikulah bulan memang tapik jadi podeman. Tahun Hijriah disebut je tahun Qamariyah. Sehingga bulan tu menjadi contoh dan bulan tu bisa jadi pedoman. Ya kan? Sehingga awak sama awak bertanya, apabila anak kabaralik kak bulan apa? Ada tak kita bertanya, matahari apa ayah kak? Mantu kubur. Apabila matahari apa uni pai ke Makkah? Nah, tapi bulan apa? Kalau Masehi ko itu tahun Samsiah. Pandutonya sangat. Tapi di awak dijajah bulan do itu yang dipakai sampai kini. Berapa dutonya? Ada tanggalnya 31, ada 30, ada 28. Alun tantu hari ke siang lelanya tukar tanggal tengah malam maniang tu ram cilok jawi tu mah. Hanya tukar tanggal sini. Ya kan? Aneh tanggal tu. Tapi kalau Hijriah, Qamariyah, begitu azan berkumandang, hari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamolai. Kalau tagak di tepi laut ketika itu hari rancak, seakan-akan matahari itu terbenam kelah. Saat itu orang azan.
azan dikumandangkan, dan saat itulah tanggalnya bertukar. Ya kan? Tapi awak banyak ndak tercatat lah ya awak jual hijriah kau. Karena memang orang gaya awak ndak mencatat. Ambo tanggal bara, ambo lahir bulan ambo lahir biai. Wa ang lahir hari akad. Ya kan? Ahad. Habis itu masih nur tadi. Oh ya lahir. Orang gaya kau ndak nampak betul. Jangan dibuat jo minggu kau. Ikon amo pendeta. Ya kan? Hari Tuhanku itu artinya minggu itu. Jadi kembalikanlah ke Islam hari Ahad, hari pertama. Isnin, hari kedua. Sulata, hari ketiga. Ya kan? Waang lahir tapi di baso tu nyotuka Ahad tu jua kai. Waang lahir hari kai tanggal 10 Juni tahun 1952. Hijriahnya biaya. Ayo ndak tahu, ndak tahu surian. Ternyata bisa dicari. Kalau kini jawab P, ku murah nak mencarinya mak. Ambo lahir tanggal 27 Zulhijjah hari Ahad tahun 1372. Jadi kalau jo hijriah tu pak nyo ingin besok lagi. Kalau jo hijriah tu kini umur ambo lah 75. Kalau jo Masehi tak 7 ti nyo pemuda. Ya kan? Nah, kalau hijriah nyo ingin awak lagi. Ya kan? Anan paling parah lo Pak Wali. Ada orang Islam kau ndak hafal denyo bulan hijriah kau. Kalau bulan Masehi, oh ande ndak tanggung lancarnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi bulan hijriah ndak hafal. Ada orang Islam seperti itu parah tuh. Nandi awak nanti tentu. Nandi orang nandi. Ini kanak-kanak taruh. Itu jauhi Pak siapa yang namanya? Sayang juga kandang orang, jajuk juga kandang awak. Sekurang-kurangnya serupa orang kampung ambo menyebut saya. Muharram, Safar, Bilawar, Bilaki, Judilawa, Judilaki, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nan batuannya ndak itu dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Kalau orang Periaman 3 bulan Arab tu yang sebutnya. Tu kita inyo salah. Muharram, Safar, Maulid, adik Sekarang bagi Rajab, Lamang, Puasa, Gayo, adik Gayo, Haji. Tanya lah ke orang Periaman, pina lahir sini nak. Dalam rantau perang panjang si ko lainnya enggak. 3 sana Maula Arab sebut. Dah ada nyebut Rabiul Awal Maulid. Rabiul Akhir dia Maulid. Cuma dia awal dia. Cuma dia akhir sekarang bagi. Atau ajau. Sudah ajau tu enggak ada saban lain lamang puasa gayo dia gayo haji. Bulan Rajab ini bulan yang bersejarah bahwa Rasulullah diundang oleh Allah Asra wal Mi'raj. Suatu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Kenapa disebut fenomenal? Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada Isra Mi'raj itu. Hanya kepada Nabi. Kontroversial lah. Tidak sama pendapat orang Islam gitu. Orang Syiah kan jaleh-jaleh ulama mengecek tidak Islam lah. Itu sasek. Ya kan? Karena maino sahabat dan adolo imam 2 baleh selain dari Nabi. Jadi Syiah itu bagi ulama itu tidak Islam. Agama menurut orang Syiah Nabi Isra Mi'raj tu angok senampai tubuh tinggal. Nah, kalau angok pai tubuh tinggal, tubuh gua biasa namanya. Mai, ya kan? Nah, dia lah. Nabi mati malam tu? Enggak. Jadi enggak mungkin angok sepai itu jalan kuang namanya. Menurut orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kecil orang Mu'tazilah Al-Quran kau makhluk.
Al-Quran ini wahyu Allah, bukan makhluk. Al-Quran tidak makhluk karena kata-kata Allah. Menurut orang Mu'tazilah kok Nabi pa Isra Mi'raj itu mimpi serasian. Saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak, rasian kok ceritanya panjang, durasinya pendek, ujung-ujungnya wak tersinta. Yo. Kalau buruk rasian itu cameh wak. Kalau rancak rasian itu kadang nanti. Iya kan? Nabi Isra Mi'raj itu berawak itu terpakai. Sudah Isa balik menjelang subuh. Berapa jam tu? 7 atau 6 lah. Kalau yo rasian 6 jam rasian itu sepanjang tu. Iya kan? Jadi tidak mungkin itu. Menurut para ulama salaf bahwa Isra Mi'raj itu Nabi berangkat dengan roh dan tubuh secara lengkap dalam keadaan sadar. Ya kan? Allah nangok je tubuh berbau tapi orang tu sedang mabuk, lebih bisa dipercaya kecilnya? Tidak. Itu yang harus kita yakini. Nabi berangkat Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan sadar. Tapi ini ada pendapat orang astronomi, bukan untuk kita imani, sekedar pengetahuan. Sekedar Nabi itu seorang pai atau berdua je malaikat? Malaikat apa? Sama enggak malaikat je orang? Enggak. Malaikat makhluk energi, tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Manusia makhluk materi, punya nafsu, punya keinginan. Benarkah itu? Carilah setiap pemilu, lihat do baliho malaikat. Nggak ada apanya, nggak ada ingin jadi wali kota, nggak ada ingin jadi gubernur. Ya kan? Dia nggak punya nafsu. Makhluk energi itu dari cahaya diciptakan oleh Allah. Namanya malaikah, itu jamaknya. Kecepatan di dunia ini sampai sekarang yang diketahui oleh para ahli, yang paling cepat itu cahaya. Dipadami lampu aku kini kau pak tu di duit ameliak. Kecepatannya menerangi ruangan tu ndak perlu waktu, langsung terang. Begitu cepatnya cahaya, 3.336 km per detik. Malaikat Jibril lah biar capek dari itu lah. Sebabnya ndak cahaya lampu doh. Cahaya yang dibikin oleh Allah. Kata orang astronomi, kalau Nabi dibawa lari kancang, sacapek cahayo, parti tubuhnya basarapian, kemudian tidak ada bakeh-bakehnya, mati, hilang. Dan itu bisa kita buktikan. Ibu apa beko sudah mengaji ko, Salang, Honda, Harley, Davidson dah. Berapa kecepatannya? Itu tidak secepek cahayo gitu doh pak. Paling-paling 800 km per jam. Itulah sekencang-kencangnya tuh. Larian itu tuh di jalan tol yang bebas hambatan, jangan babaju, jangan bersarawa, ngangon muncuang. Pasti tubuh apa besarapian di angin. Cuy itu kalau makhluk materi menantang angin. Jadi pak, kata orang astronomi itu materi itu diubah jadi energi. Ulang sekali lagi pak, bukan untuk diimani, tapi untuk pengetahuan. Sianan mau ubah tubuh Nabi dari materi itu jadi energi. Malaikat Jibril di mana? Di semua Zam-Zam. Bangkuinyo, inyo ahlinya. Setelah berubah jadi energi, ibu-ibu dan bapak-bapak, baru Nabi itu bisa lari sama malaikat. Nah, kita baca ayat dulu. Ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Artinya laila. Sudah tuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah tuh alai barakna haulahu. Sudah tuh alai linuriyahu min ayatina. Sudah tuh alai innahu huwas. Kalau kita imani Allah dan Rasulnya, setiap peristiwa yang luar biasa, kalau ndak subhanallah mulainya tabarakallah.
Celiklah Al-Quran. Pasti peristiwa luar biasa sesudah itu. Allah pasti memuji dirinya dulu supaya awak percaya. Nah, melakukan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Atung ko asranya, tapi dia awak nan ditulisan di papan tulis Isra. Iya kan? Isra tu berjalan seorang. Ambo ke petang merengkek jo Pak Abbas kemari, lah sudah salat asar. Sajam tiba di hotel Pangeran, ya kan? Sudah tu pergi makan pecel lele dan SPBU. Om Tok namanya. Ini bapak kaum muslim. Sudah tu lalu lah. Hari ke subuh tadi kemari Pak Garin saja ada baru. Kalau ambo berjalan saya dari Padang lagi sampai lai tapi lama, tapi diperjalankan dengan mobil. Maka Nabi itu bukan bergerak sendiri, diperjalankan oleh Allah. Qalun mi'raj lalu Isra baru. Isra itu kan jalan bawah tuh, alun jalan ke kate. Laila aba mangko malam. Iko kaitannya jonan tadi. Materi diubah jadi energi, tu tampaknya harus kalam. Tak ada cahaya seketik je. Mangko Isra Mi'raj tu malam. Kalau siang tiba Nabi itu jam 8 pagi dari langit tu jatuh hanya ke bawah. Karena energi lah berubah jadi materi balik. Pernah anda ibu membaca buku kau? Nak membaca cerita kau aja tak manual je. Pernah anda membaca? Lula. Atau nggak membaca cerita itu pagi kau? Tapi sinan enggak kurang galak tanya. Ya kan? Jadi itu mangko malam di rangkaian. Sudah tu alai ba mangko perjalanan ko ndak gagal. Kadang-kadang kan ada perjalanan gagal. Kami lah mendoa saja dari Padang kapai mengaji ke Kuantan Singingi je Pak Bas ko. Kiro di namanya go kilir nyau. Sinan jalan buka tutui ampe jam bapak-bapak ndak jalan. Ampe jam menunggu. Iya kan? Lama doa tu. Tapi perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu tidak terhalang walaupun dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa taruh ke langit. Kenapa? Barakna haulahu. Perjalanan itulah diberkahi Allah. Kalau orang rumah sakit lah disteril alat-alat itu sebelum dipakai membadah orang. Jadi gondorowo antu belau panjadian baru siamang iblis setan jin kerakata ndak mampu malangi jalan Nabi itu. Karena lah diberkahi oleh Allah. Sudah tahu perjalanannya minal masjid. Ambolie tadi ada jamaah kudian datang tu pasti dari musala musajid lain kan. Dek terangah Ustaz Rizwardi siko. Nyopai kemari. Ya kan? Jadi kalau perjalanan kita minal masjid ilal masjid, insya Allah selamat. Kalau Nabi itu dulu diberangkatkan di Allah minal lapau ilal lapau, ya kan? Dah sampai Isra Mi'raj itu. Akalnya Muhammad nang kini kan itu. Nah 75 mu sudah semai satu ndak pai lalu doh, pada mino sampai ke satu malam. Anda pe jalan. Lagi mungkin orang pada mino tu subhanallah. Walhamdulillah. Kini hari akai Pak. Ada ndak Pak nang kapai baburu? Ada. Mau jadi dekat tanam orang rami buru dekat. Ada ndak? Kalau ada boleh lo pulang. Cuma ambo bertanya cik, saya tahu ambo Ustaz kok tahu kok dia tahu ambo ni. Olahraga nan disuruh Nabi tigonya. Pelajari itu sejak ketik. Pertama memanah. Ya kan? Yang kedua berenang. Berenangnya tidak berenang di kolam renang, menyubarangi batang air gadang, menyubarangi laut. Dan ketiga naik kudo sedang lari kencang, kudo tu melompat kata. Asa tahu ambo tiga tu nya Nabi menyuruh olahraga. Nan baburu ko hadisnya.
Bangkuan ni orang pemburu. Ya kan? Mo tak menakan apa baburu dah. Mananyuan saya. Sabo ambo calit baburu ko bisa tabau buru nama apa? Baburu apa Ustaz? Ambo di ruang orang baburu di ladang padi di Taman Raya Buangta tu aduh orang menyandang tas tubuhnya lah lama. Nyo tagak tepi SPBU tu. Ambo tanya kama Pak? Ambo kapai ke ladang padi. Tadi tertumpang oto sampai daruangnya aja. Andaknya bus apa tempang bus ke Solo je. Tak lama sudah tu lalu pelet. Kamu Pak mantan orang buru je. Cik orang tu. Kaum muslimin ada tempat cik Pak ada aja. Banyak jingau dah Pak tu. Tak jadinya naik dah. Banyak naik Pak. Oktober pun anjing sesinya aja. Ini bapak. Padahal banyak orang dalam itu. Ini kaum muslimin. Iko menurut ambo tak menakan apa baburu dah. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang saya muliakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh hajan ke anak ko baranang menyuruh ayah dari tua memanah dan naik kuda. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, sudah tu alai linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan ke Nabi tanda-tanda kebesarannya untuk supaya Nabi itu jemput aso. Nabi itu kan orang bu. Apa mana musibah yang diterima Nabi kutikonyo ke Isra Mi'raj tu bang mangko Ustaz bisa menyebut manusia aku bisa putus aso jo musibah. Karena manusia aku kaum muslimin sifatnya tu gelisah dan susah. Iya apa enggak? Gelisah tu banyak pencame tu. Ya kan? Kalau Nabi ana menimpo beliau ketika itu. Kaum muslimin diembargo makanan di orang Quraisy. Enggak boleh berjual beli makanan di orang Islam. Sehingga banyak sahabat mabuh kulit sepatu untuk makan. Kulit sepatu Pak. Awak lah mencuba itu di negara aku. Ahlul lepak. Ambo dulu nasi baginya ketika tahun 58. Ribu galak mah. Ya kan? Jadi parang awak sama awak tu ndak rancak doh. Merasa rakyat. Sumatera Barat ketika itu kan parang tujuh tentara pusat. Ya kan? Nama rasa rakyat. Itu akibat parang. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang nan tak tahu Pak. Parang kok lah menerima negari ko elok saya. Sudah makannya sanda di tonggak kok ke parang lah orang lain je. Itu orang tak tahu masalah parang. Kalau sudah makan tu baca alhamdulillah. Ambo mencali Pak, orang gaya ambo ndak senang di rumah donya orang masumi. Parang ko dibantu dek orang PKI membunuh tentara orang awak. Ya kan? Ini. Jadi awak jangan sembarangan membunuh Pak. Awak kan prihatin tu Jenderal Ahmad Yani itu korban PKI tahun 65. Kalau menurut ambo itu karma Pak. Kalau bahasa Hindu gitu pakai karma. Ahmad Yani itu banyak membantai orang awak Pak. Inyo langsung ya enggak dah. Ya kan? Akan naik bantai jangan jadi. Ya kan? Nanti ada kini Pak, awak tukang bantai Jawi, tu awak dibantai lo di Jawi lain ada. Ada. Sebab nya wajar kena bantai Jawi itu. Itu nasibnya, itu masuk surganya. Kalau Jawi tidak kena bantai di kuburan saya, itu masuk neraka namanya. Di Jawi kalau dimakan awak tu masuk masuk surga. Bermanfaat. Yang kedua, mai duit Jawi kau tak susah. Nya rumput saja makan. Ada yang minta lotek? Tak ada. Kalau minta lotek Jawi kau minta martabak besir, tak taresek ciknya dia tu. Sebab cik Jawi itu kapupu. Ambo saya ketek lah tahu tu. Lama si cik Jawi kerituannya. Batunya tak busuk mana nanya makan rumput. Dia awak mangko buang air kadang awak busuk mana bu. Sadonya di lantaan boleh paku boleh cuba dah, ya kan?
Lantak tu tidak kasar gitu Bu. Itu dari bahasa Inggris lunch. Hanya tambah di orang perang panjang tak. Lantak jadi. Dari bahasa Inggris. Kemudian ada Jawi minta tetalu ndak ayam mata saya embe kadang lah. Hanya pandai lo berhemat. Ndak taniayo awak menyebik rumput tu. Bab itu lah habib rumput itu nya persiapkan dulu dalam paruinya sebagian. Tu mengkolah laloknya malam kalau basimpuh. Nampak satu nya keluaran le. Hanya kunyah le. Ndak mengadu awaknya le. Jadi orang asal mengunyah sedang lalu tu sama ni Jawi. Jadi musibah na menimpa Nabi. Pertama sudah embargo makanan tadi, istri tercinta meninggal. Siapa? Ibu Khadijah. Kalau orang tak mengetahui sejarah Bu, pasti inyo mengecek Nabi ko kalengeh-lengehan, kamanjo-manjoan, cengeh. Bam ko rusuh Nabi ni itulah gaik dari inyo mah. Sayang tasangkui suami istri itu ndak pakaro umur mudo gaik dah. Ndak pakaro rancak juhuru. Ambo apa ambo ganteng Bu. Amak ambo ndak rancak nah. Abang ko ambo leo cara pendek saya ambo kecian. Nya dulu orang gaik ambo ko beladang tembakau nan tukang sai tembakau tu ayah amak ambo, ayah biye. Hanya tarui mantan nasi. Tarui sama makan jo orang gaik biye ko. Pak, anak pak na mantan nasi itu memasak dah. Yo. Santiang anak pak memasak. Anak salah ke bini dan dia aja. Aduh orang dan caliat dapat bini rancak pihak suruh nak beli sambal aja. Bini kalau dia ada. Beli sambal koyo dah aja. Ambo nampak rancak bini beli sambal saja suruh ambo tinggal saja. Pandainya membuat nang kelamak dawak. Jadi ayah ambo tu gagah. Ya kan? Di mana sayang leo terletak dek santiangnya biaya membuat sampah. Ba mangko Isra Mi'raj tu sukses. Nyo agi tahu di Allah di ujung ayat paginya tadi mulainya subhanal, akhirnya innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha indak Muhammad nan santiang dong. Tapi Allah nan hebat. Ibu Khadijah tu Bu ndak tatandiang dia Bu. Ba. Ya kan? Ketika suaminya rusuh, nya ndak mau tanya. Nabi menerima wahyu pertama tu kan umur 40. Takut Nabi pulang mukum pucek ridingin. Tiba rumah zammiluni Khadijah, zammiluni selimutnya boj. Ndak ada yang tanya dia Bu Khadijah, cari selimutnya itu. Atunya buat kopi setengah. Ya kan? Lah duduk Nabi itu kalau tabi paluannya, ya kan? Lah cerah wajahnya. Ya Rasulullah, saya lihat tadi engkau ketakutan dan cemas. 5 gajah menyubarang Rasulullah mengkokar wahai di muaro. Cuy tua ke laki kau Bu. Dimanjun ni nyo. Tengah dia Bu tu. Ada mengkau ibu hati dia ndak bawa ini ke lah. Minum je lah. Ibu jangan menangis lah. Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat. Nanti kita pergi ke rumah paman Namboj. Siapa paman beliau tu? Paman Ibu Khadijah tu? Waraqah bin Naufal. Itu orang yang sangat bijaksana dan ilmunya sangat dalam mengenai agama. Walaupun ketika itu zaman jahiliyah, dia tidak ikut jahiliyah. Dia tetap menyembah Allah. Nah, ditanya adik Waraqah bin Naufal, kau baca Muhammad? Ini yang terjadi paman. Gembiralah engkau nak. Engkau telah resmi dilantik oleh Allah jadi rasul. Tala'al badurul alaina min sani yatil wada. Engkau adalah pelita dalam kegelapan jahiliyah ini. Engkaulah yang akan membetulkan umat. Tapi ingat ya Muhammad, setelah engkau menyampaikan dakwah ini,
mereka akan berubah 160 derajat kepada engkau. Yang sayang akan benci, semuanya akan marah kepada engkau karena engkau akan memancangkan akidah tauhid, sedangkan mereka syirik. Ko idui jambo bantu engkau, tapi mencari tubuh hambo mungkin dah idui abola gaya mana aja. Apa gitu Ibu Khadijah tu, ya kan? Jadi sinan sudah tu alai segala aratonyo abih untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau Khadijah padang panjang arato suaminya kok na nabi dia. Labinya usia lah. Kan? Ini bapak. Ndak sadonya ada orang itu. Di tahun itu meninggal paman beliau, namanya Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, finansial, pitih, Abu Talib tulang punggung. Orang yang sangat disegani oleh kafir Quraisy. Jadi ketika Abu Talib mati, ijo ndak basaga, lurah ndak batu le. Lului pinjai, lului kulindan. Bersilantehangan orang ke Nabi. Kalau nang kandung tu ndak ada Bu. Yo gak rusuh jawab selaku manusia. Saya dapat dia Bu pantunnya. Habis ada tunjukan jalan lo nak. Pagi-pagi kalau buat galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rancang ke, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sehari ko indak banangkan duang, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo mungkin sansai, mungkin kacaya jadi tanah. Menurut nan sawananya kalau baiman ba, ndak ada yang bisa menolong kita nan kanduang nan tirih. Dun sana ibu, dun sana pun tak bisa mencarikan solusi kita yang seperti Allah. Atau mengkau rawak menyuruh bagantuang lah kena tinggi, basanda kena gadang. Siapa dia? Itulah Nabi. Jadi beliau dapat musibah tu, pada mino beliau. Kakak roke beliau. Menyumbang lagu beliau ketika orang beralik. Ndak nyopai ke musaji. Sinan nyobar khalawat. Sadang zikir tu, malaikat Jibril tiba, kita berangkit Muhammad. Ketika Nabi sudah periode mi'raj tu naik ke langit Pak. Tak apa mau tambah sedikit lain. Langit tu kan sab'an syidada. Ada yang disebut Allah sab'a samawat. Ya kan? 7 lampi. Ambo sangko dulu belenggek-lenggek serupa balok tu. Kiranya tak itu dah Pak. Langit ini melengkung. Jadi langit yang pertama nyobungkui bumi, langit yang kedua nyobungkui langit yang ke-1 jo bumi. Kita taruh yang kateh langit yang ke-7 nyobungkui segala langit yang di bawah. Ya kan? Maka langit itu semakin ke atas, langit yang ke-7 itu tinggi, besar, melengkung. Jadi setiap Nabi naik ke langit yang pertama, bumi ko dilihat dek Nabi sarupo mato cincin dia teh pasie. Sakadang tu bumi awak konyo. Sakadang haris tawardi kira-kira. Sakadang setiap makhluk. Bumi saya dilihat di langit yang pertama itu sebesar permata cincin di padang pasir. Nampak? Naik ke langit yang kedua, mencalik langit yang pertama sama je tu. Ketika Nabi naik ke langit yang ke-7, semua benda yang di bawah seperti mata cincin di padang pasir. Cuiko kebesaran Allah. Ndak manga-manga musibah na menimpa ambo. Kecil musibah tu, walaupun nyo pantun ni dia Datuk Aristawardi ndak warat. Kalau menurut pantun musibah kau kan yo wari. Tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjuang. Ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Itu ibaratnya musibah. Tapi ketika Nabi di langit yang ke-7 melihat kebesaran Allah, daerah yang ditempuhnya tadi terlihat semua, dan di langit yang ke-7 dia dipertontonkan surga. Saat itu Nabi bersimpuh. Apa kata Nabi ketika bersimpuh?
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ada bacaan satu lagi. Sebab dalam hadis bisa bacaan kau berbeda, bukan suiknya sama. Ada satu lagi, at-tahiyatul lillah, lillahnya dulu. Wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kalau ingat perabek dulu kecil orang, at-tahiyatunya itu at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Kalau ingat jauh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Muka suinya sama, tu tak beda tu. Kalau Al-Quran bamang ko sama, Al-Quran tu wahyu Allah, bukan hadis Nabi. Nah, kecil Allah ke Nabi, Assalamualaikum. Kenapa anda Assalamualaikum, Bu? Pak, karena tujuan Allahnya ke Nabi. Assalamualaikum. Ditekankan lagi sudah itu. Ayyuhan Nabi, tidak ada orang lain. Selamatlah engkau, wahai Nabi. Wa ala ibadillahis. Dan atas keselamatan lagi untuk orang yang saleh mengikuti engkau. Ya kan? Tapi Nabi orangnya tidak mementingkan diri sendiri, Pak. Tapi kialah dinyo jamaah Masjid Al-Hidayah. Datang pagi kau dari mana datangnya lah kau. Nyo jawab tidak untuknya seorang. Assalamu alaina. Alaina itu untuk sama, untuk seorang. Jadi tak bawa dalam, tapi syaratnya wa ala ibadillahis. Itulah inti mi'raj itu. Ini yang kita ulang-ulang, makanya as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Bacaan Nabi berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha itu, dan kita ulang-ulang tiuk basimpuh, menandakan kita mengecilkan diri dari zat yang maha besar. Allahu Akbar. Itu saya cerita Isra Mi'raj tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita panggilan Pak Wali tadi, Yowana, hentikanlah kegiatan enggak 15 minit ketika orang azan. Tapi kalau regulasi ko dibuat sajak dari Pak Prabowo, Pak, bisa serupa di Arab, Pak. Alun azan orang leka ada itu lah tutui. Iya kan? Apabila dia awak banyak orang Islam ko serupa itu. Lah ditutup je plastik, orang kau lanjut ada, orang kau menjual ada, lah lapai kum saji. Ya kan? Nah, dia awak paling-paling ganti-ganti. Apa hilang semayang lo kurang tu, je makan kau aja. Nah, malah kadang pendek semayang orang supaya galeh laku. Belum celik sujud raya tu Ustaz. Capek na orang kau salat sunat. Ya kan? Ambo pacin tangannya, ambo bawa masuk ke dalam kamar saji. Baca ronya Pak, membaca kau secapek tu. Sekali saya dibaca Pak, tidak 3 kali. Tu makan waktu mah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tamakan tak waktu. Aku ndaknya sujud tak sebentar lah jago tu. Kalau lama-lama nambo di masjid, Ustaz, ambo yo ingin je salat sunat. Tapi ambo apa saya ambo simpulkan kan subhanallah tu ambo baca saya sub. Kutiko yang tidak sam. Orang banyak kan membayar utang. Kalau ambo lama ke kadang ambo balik, ndak jadi orang tu ambil utangnya pai. Sebab orang ko kebanyakan berutang ko nasi lama di bawah jambatan, mau utang lama ambayangkan je. Kalau terlambat tiba ndak jadi utangnya nyobai je. Kalau ada lo perangai ibu manggaleh itu bapendek saya bacaan salat ubah lah deh. Yo ko ado deng kan ndak lo menuduh. Ko ado. Ya kan awak dek le banyak ba. Menyampaikan kaji kau ketika orang banyak kau. Jadi awak kau orang penting sadanya. Ustaz penting. Jamaah penting. Kalau tidak ada jamaah kau ngecek ustaz seorang nyo kafe orang. Ya kan? Orang tukang campaan saruk tu jadi pandai enteng, Pak. Baganyi nyo gak 2 pakan di perang panjang nyo 4 saruk kabauna perang panjang. Jadi gak sekali-sekali bau jo berjalan-jalan tukang campaan saruk tu Pak. Nya menyapu saruk saja. Di bawah joto pariwisata tu kamandeh saja dia. Ya kan? Dia ke piti 50,000 seorang sakunya.
ya kan, oto perai. Lai terang ai pak li tu. Orang sari, orang sungai Puak, batagak batu pelano, abila piak kasu la tujua, orang rumah mau sia pula. Tu kan mah badang kali bawa kan. Ada nasib pak nan situ. Kalau ada lalok salam musaji jadi garin. Pantun mau jalan deh. Di mana letak jalan Kaguguak dakik pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lapeh ibu-ibu juati nan suci je muka nan jani. Sudah makan pulang lalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.